Hanya saja dengan melihat sepasang sendal, perasaan Jalil begitu tidak enak. Entah mengapa dia langsung memikirkan kemungkinan terburuknya. Apakah mungkin istrinya membawa pria lain ke dalam kamar? Halo Ruang Cerita, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis yang begitu mengerikan kali ini terjadi di Surabaya pada tahun 2007 silam. Tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam benak seorang suami, dia yang letih sepulang kerja dan hendak bersiap-siap untuk sholat Jumat, justru harus menyaksikan pemandangan yang begitu mengiris hati saat dia mempergoki istrinya tidur berduaan dengan pria lain yang merupakan adik sepupunya sendiri. Betapa hancurnya dan rasa sakit hati serta kecewa yang tidak bisa terbendung, dan akhirnya membuat dia gelap mata. Dia pun mengambil sebilah golok dan langsung membantai selingkuhan sang istri sekaligus juga sepupunya tersebut. Dan sang istri juga tidak luput dari serangan yang membabi buta karena dia begitu sakit hati terhadap istrinya yang sudah tega mengkhianati dan menghancurkan kepercayaannya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Ruang Cerita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Surabaya, ada sepasang suami istri hidup di dalam kerukunan dan keharmonisan. Sang suami bernama Zubaidi, namun orang-orang di sekitarnya kerap memanggil dia dengan nama Jalil. Sementara istrinya bernama Nur Fadilah. Tidak banyak informasi di media yang mengungkap secara detail mengenai latar belakang kehidupan pasangan suami istri ini. Berapa usia mereka, sudah berapa lama rumah tangga mereka berjalan, dan apakah mereka sudah dikaruniai anak atau belum. Namun, diketahui bahwa pasangan ini tinggal bersama mertua mereka, yaitu ibu dari sang istri, Fadilah, yang bernama Hamiyah, di Jalan Tanjung Sari nomor 77A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukuh Mandunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dikarenakan rumah Hamiyah memanglah sangat luas dan banyak kamar yang bisa ditempati, mungkin Hamiyah berpikir di saat itu lebih baik anak dan menantunya tinggal saja di rumah mereka agar bisa lebih menghemat biaya dan menggunakan uang mereka untuk keperluan lain. Sekalian mereka juga bisa saling berdekatan antara anak, menantu, dan mertua. Dan di saat itu, pasangan suami istri ini tinggal di salah satu kamar di lantai 2. Di lingkungan sekitar, pasangan tersebut dinilai sangatlah serasi, bukan hanya karena mereka terlihat selalu mesra, tapi juga karena mereka benar-benar saling mendukung satu sama lain. Jalil, sang suami, dikenal sebagai sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Jalil setiap harinya menghabiskan waktu di Pasar Lewak yang berada di kawasan Dupak, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Panas, hujan, dan segala tantangan dia hadapi tanpa mengeluh. Semua itu dia lakukan karena rasa cintanya begitu besar kepada keluarga. Dan yang membuat salut adalah, di tengah kesibukannya mencari nafkah, Jalil tidak pernah sekalipun melupakan kewajibannya dalam beribadah, begitupun dengan Fadilah, sang istri, yang sangat pengertian dan selalu memberikan dukungan kepada Jalil. Dia tidak hanya mengurus rumah tangga dengan baik, tetapi juga menjadi tempat berkeluh kesah dan sandaran saat sang suami pulang setelah seharian bekerja. Meski kehidupannya berjalan dengan begitu penuh rintangan, selama mereka bersama-sama, mereka selalu mampu melewati semua hal itu dengan penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya, tiba-tiba datanglah sesosok pria yang merupakan kerabat mereka sendiri, yang kemudian menjadi penghuni baru di rumah Hamiyah, sang ibu mertua. Dia adalah seorang pria yang bernama Usman. Hubungan antara Usman dengan Hamiyah adalah hubungan seorang bibi dengan keponakan. Jadi bisa dikatakan, Usman ini adalah sepupu dari Fadilah, istri dari Jalil. Mengenai latar belakang kehidupan Usman sendiri juga tidak diungkapkan di media, namun diketahui bahwa kedatangan Usman ke rumah Hamiyahnya di saat itu karena dia dimintai tolong oleh Hamiyah untuk menjaga rumah dan membantu mengurus keperluan-keperluan yang ada di sana. Kehadiran Usman di rumah Hamiyah pun disambut baik oleh seluruh keluarga, termasuk oleh Fadilah.
Fadilah juga kerap memberikan perhatian sebagai wujud kepeduliannya terhadap saudara sepupunya. Namun sobat, seiring berjalannya waktu, perhatian yang tulus dari Fadilah itu justru disalahartikan oleh Utsman. Dia mulai terbelenggu oleh persona dan kecantikan Fadilah yang pada akhirnya dia mulai berani menggoda Fadilah. Namun sementara itu, Fadilah yang sebenarnya merasa kosong saat suaminya pergi bekerja, malah seolah merasa bahwa kekosongan hatinya mulai terisi oleh kehadiran Utsman, sehingga Fadilah perlahan mulai menanggapi Utsman. Di saat keduanya saling terpikat dan mulai larut di dalam perasaan terlarang, diam-diam di belakang Jalil, mereka menjalin kedekatan yang sangat tidak biasa. Di saat itu, ketika Jalil pergi bekerja, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua. Lebih dari itu, mereka bahkan kerap sampai nekat tidur berdua, melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, tanpa memikirkan bahwa keduanya adalah kerabat atau saudara sepupu. Terlebih lagi, Fadilah yang sudah punya suami, janji setia Fadilah kepada Jalil pun seolah runtuh, hancur, oleh rayuan dan hasrat terhadap pria yang baru saja datang dalam hidupnya. Meski begitu, namun Fadilah tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Jalil, sehingga Fadilah dengan lihainya mencari waktu yang aman untuk bisa berduaan dengan Utsman. Dan benar saja, Jalil tidak pernah sama sekali mencurigai kedekatan mereka. Namun, tidak demikian dengan Hamiyah. Hamiyah beberapa kali telah mempergoki kelakuan mereka. Rasanya, mulut Hamiyah sampai berbuih menasehati dan memperingatkan anaknya agar menghentikan hubungan terlarang tersebut. Namun sayangnya, semua nasihat itu tidak pernah digubris, dan seolah keduanya sudah dibutakan oleh rasa cinta dan nafsu, Fadilah dan Utsman tetap melanjutkan hubungan terlarang mereka. Mungkin di dalam benak mereka di saat itu, selama Jalil tidak tahu, semuanya akan tetap baik-baik saja. Lalu, hingga pada suatu hari, tepat pada hari Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2007, di siang-siang bolong yang begitu terik, sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Jalil tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke rumah seusai bekerja di Pasar Loah dengan bajunya yang kuyup karena keringat. Jalil pulang ke rumah di saat itu untuk mandi, agar bisa pergi menunaikan ibadah sholat Jumat dengan keadaan yang bersih dan suci. Sekalian pulang untuk mandi, Jalil yang pulang ke rumah juga berniat ingin melepas rindu kepada sang istri, jika barangkali istrinya berada di rumah, dan di saat itu dia langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, ketika dia berada di depan kamar, benar, dia mendengar bahwa istrinya berada di dalam kamar mereka, karena di depan kamar mereka tersebut tampak ada sendal sang istri. Namun di saat itu, Jalil menemukan satu kejanggalan dan keanehan yang membuat dia di saat itu mengurungkan niatnya untuk mandi, yaitu karena di sebelah sendal istrinya ada sendal lain yang tampak tidak asing baginya. Namun, entah milik siapa sendal tersebut, Jalil sangat lupa. Dari kelihatannya, sendal itu seperti sendal yang kerap digunakan oleh seorang pria yang ada di rumah mereka. Hanya saja, dengan melihat sepasang sendal, perasaan Jalil begitu tidak enak. Entah mengapa, dia langsung memikirkan kemungkinan terburuknya. Apakah mungkin istrinya membawa pria lain ke dalam kamar? Dan untuk memastikannya, Jalil di saat itu memutuskan untuk memeriksa. Bukan dengan cara terang-terangan, tapi Jalil di saat itu memeriksanya dengan berjalan mengendap-endap mendekati pintu agar tidak menimbulkan suara yang membuat istrinya mengetahui keberadaan Jalil. Jalil yang ingin mencari tahu orang yang berada di dalam kamar mereka bersama sang istri, lalu mengintip melalui lubang kunci. Meski lubang kunci tersebut sangat kecil, namun Jalil di saat itu bisa melihat seisi kamar. Dan betapa terkejutnya Jalil saat melihat di dalam kamarnya, istrinya sedang berhubungan badan dengan Utsman, sang adik sepupu, tanpa selembar kain pun di tubuh keduanya. Melihat pemandangan yang begitu menyayat hati dan begitu membuat hatinya hancur, Jalil mendadak lemas. Namun, tidak lama setelah itu, emosinya seolah menumpuk lalu menggunung dan kemudian sontak siap-siap meledak atas kenyataan menyesakkan yang baru saja disaksikan. Jalil yang diselimuti emosi seketika kehilangan akal sehatnya, dia gelap mata.
Dengan emosi yang sudah benar-benar memuncak dan tidak terkendali, Jalil berjalan dengan penuh amarah, turun dari lantai 2 ke lantai 1, mencari apapun yang bisa digunakan untuk melampiaskan amarahnya, yang benar-benar sudah di luar batas. Begitu pandangannya tertuju ke sebelah golok, tanpa berpikir panjang, Jalil meraihnya dan membawa kembali golok tersebut ke lantai 2. Nafasnya memburu, dengan tangan gemetar oleh amarah yang membakar dadanya. Saat tiba di depan kamar, Jalil yang sudah tidak bisa lagi menahan ledakan emosinya, langsung mendobrak pintu dengan sebuah tenaga. Di dalam kamar, Fadilah dan Usman yang mendengar suara dobrakan pintu langsung kaget karena melihat Jalil muncul sembari membawa sebelah golok. Keduanya yang melihat kehadiran Usman secara tiba-tiba langsung buru-buru menghentikan aktivitas mereka. Fadilah dan Usman di saat itu benar-benar ketakutan. Fadilah langsung menangis sejadi-jadinya, sedangkan Usman langsung tergopoh-gopoh menuju ke hadapan Jalil. Sesampainya di hadapan Jalil, Usman langsung bersimpu di kaki Jalil sambil berkali-kali berbohong untuk diampuni. Namun, emosi Jalil sudah benar-benar memuncak. Jalil tidak ingin mengampuni laki-laki yang sudah menodai istrinya, bahkan sampai berhubungan badan. Usman langsung bersimpu di kaki Jalil, sambil berkali-kali berbohong untuk diampuni. Namun, emosi Jalil sudah benar-benar memuncak. Jalil tidak ingin mengampuni laki-laki yang sudah menodai istrinya, bahkan sampai berhubungan badan. Jalil yang jijik melihat mereka, langsung bersiap melancarkan tebasannya. Kendati demikian, bapak lawan kesiangan, Fadilah malah datang dan menghadang aksi Jalil. Melihat istrinya yang ternyata malah membela selingkuhannya, membuat Jalil lebih sakit hati lagi. Istri yang sangat dia cintai dan dia usahakan kebahagiaannya setengah mati, malah dengan tega mengkhianatinya. Jalil yang makin tersulut emosinya, menghempaskan tubuh sang istri dari hadapannya. Dan Jalil tidak akan membiarkan siapapun menghalangi aksinya. Setelah tubuh istrinya terhempas dan tidak bisa menghalanginya lagi, Jalil yang sudah benar-benar kesetanan langsung melancarkan aksi sadisnya. Golok di tangannya digunakan untuk menebas leher Usman dengan begitu kuatnya, sampai leher Usman di saat itu hampir terputus, kepalanya hampir terpisah dari badan. Usman pun seketika terkapar dengan cairan merah yang mengalir begitu banyak dari lehernya, yang mana luka itu menganga begitu lebar. Melihat kondisi Usman, Jalil benar-benar merasa puas, namun aksinya tidak sampai di situ saja. Jalil yang masih diliputi emosi, langsung mengalihkan perhatiannya kepada sang istri. Di tengah kondisi istrinya yang tidak berdaya setelah dihempaskan, Jalil mendekat ke arah istrinya. Tatapan cinta kepada istrinya seolah luruh, berganti dengan tatapan kebencian yang begitu dalam. Semakin mengingat perlakuan istrinya yang sudah mengkhianati, Jalil merasa semakin tidak dapat mengendalikan emosi. Dia pun juga benar-benar tidak akan bisa memaafkan sang istri, apalagi sebelumnya istrinya sempat berupaya melindungi sang selingkuhan. Dengan begitu, Jalil ingin membuat sang istri berakhir, benar-benar mengenaskan seperti sang selingkuhan. Dengan membabi buta, Jalil juga menebaskan golok di tangannya ke arah leher Fadilah, sampai seketika leher Fadilah teriris dalam dan hampir terputus. Tubuh Fadilah pun juga langsung tumbang dengan cairan merah yang terus mengucur dari lehernya. Dengan banyaknya cairan merah yang keluar dari tubuh mereka, mereka pun semakin lemas dan berakhir tewas meregang nyawa. Setelah menghabisi sang istri serta sepupunya, Jalil benar-benar merasa puas. Namun kena tindak mikian, masih ada ketakutan di dalam dirinya jika aksinya tersebut sampai membuat dia jadi terseret kasus suhu. Dan oleh karena itu, di dalam kepanikannya, Jalil langsung pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Jalan Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Di rumah orang tuanya tersebut, Jalil langsung membersihkan diri dan mengganti pakaiannya yang sudah berlumuran cairan merah. Dia berusaha setenang mungkin menyembunyikan kegelisahan di balik wajah datarnya. Aktivitas itu dia lakukan dengan sangat hati-hati. Dia simpan rapat-rapat dari kedua orang tuanya, tidak ingin kedua orang tuanya curiga terhadap apa yang baru saja terjadi. Setelah membersihkan diri, Jalil langsung melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah rumah, yaitu rumah kerabatnya yang berada di Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sementara itu sobat, setelah waktu sholat Jumat selesai sekitar pukul 1 siang, Hamiyah yang baru saja pulang, merasakan hawa yang tidak enak di dalam rumahnya.
Usman yang seharusnya berada di rumah karena dia yang bertanggung jawab menjaga rumah malah tidak menyahut saat dipanggil. Hamiyah pun lalu berusaha mencari keberadaan anggota keluarganya yang lain di lantai 2. Dan di saat dia berada di lantai 2, hanya ada satu pintu yang terbuka lebar, namun tidak terdengar suara apapun dari dalam kamar tersebut. Sehingga Hamiyah yang penasaran berusaha memeriksanya. Saat hendak melangkahkan kaki ke dalam kamar tersebut, yang merupakan kamar Fadila dan juga Jalil, betapa terkejutnya dia saat melihat adanya tetesan cairan merah yang tercecer di mana-mana. Saat matanya menjelajahi seisi kamar, Hamiyah lalu terkejut lagi saat mendapati anaknya, yaitu Fadila dan juga keponakannya Usman, terbujur kaku tanpa selembar kain pun dalam kondisi yang amat mengerikan. Cairan merah masih mengucur deras dari leher mereka yang menganggal lebar. Hamiyah yang melihat pemandangan mengerikan tersebut langsung jerit. Warga sekitar yang mendengar jeritan Hamiyah langsung berbondong-bondong datang menghampiri Hamiyah dan melihat apa yang sudah terjadi. Saat melihat Fadila dan Usman tewas dengan kondisi yang begitu mengerikan, mereka ikut kalut. Tim kepolisian segera dihubungi untuk menangani kasus tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi. Setelah lokasi diamankan, prosedur olah TKP pun dilakukan oleh tim kepolisian. Jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk dilakukan proses otopsi. Di lokasi kejadian, alat bukti dan keterangan saksi pun dikumpulkan. Hamiyah yang merupakan ibu dari Fadila memberikan kesaksiannya. Dia mencurigai jika aksi tersebut mungkin saja dilakukan oleh menantunya yaitu Jalil, sebab Hamiyah mengetahui hubungan gelap di antara kedua korban, yaitu anaknya Fadila dan juga keponakannya Usman. Melihat kondisi kedua korban, jelas mereka pasti baru saja berhubungan dan sangat memungkinkan jika Jalil pulang dan mempergoki keduanya saat berhubungan. Selain itu, dugaan terhadap Jalil juga diperkuat dengan Jalil yang seolah hilang bak di telan bumi. Dan oleh karena itu, tim kepolisian segera berupaya mencari keberadaan sang terduga pelaku. Kemudian, tidak lebih dari 12 jam, ternyata Jalil berhasil ditemukan di rumah kerabatnya di Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Jalil di saat itu diamankan dan dia langsung mengakui perbuatannya. Dari tempat persembunyiannya, Jalil kemudian dibawa ke kantor polisi. Di hadapan polisi, Jalil menyesali dan mengakui perbuatannya, karena di saat itu spontan dia emosi melihat istrinya berhubungan dengan adik sepupunya. Meski menyesal, namun semuanya sudah terlanjur. Kedua korban sudah tewas, namun apapun alasannya, menghabisi nyawa orang lain bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. Dan atas perbuatannya, Jalil pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, setelah kedua jenazah selesai diotopsi, keduanya pun dipulangkan ke rumah duka masing-masing untuk disemayamkan. Kesedihan dirasakan oleh pihak keluarga, termasuk Hamiyah yang sudah kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Namun, kena tindakan demikian, Hamiyah juga tidak bisa memutuskan atau bisa menyalahkan sang menantu, sebab perbuatan anaknya yang berselingkuh di belakang suaminya bukanlah sebuah perbuatan yang benar. Apalagi, sebelumnya dia juga selalu mengingatkan tapi tidak pernah digubris, dan sampai akhirnya kejadian mengerikan ini terjadi. Itu dia sobat, kisah dari Fadilah yang dihabisi oleh sang suami setelah dia berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?